Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini menaikkan syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau urapi dengan luar biasa. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Perkenalkan, saya Ermana Yono, saya dari GBI Hall of Joy. Saya melayani di GBI Hall of Joy bersama karyawan kita Pak Johannes Raja Gugup. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu dengan tema dilahirkan kembali untuk dipakai oleh Tuhan. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang di mana Tuhan sedang bekerja atas Indonesia. Kita percaya sekalipun goncangan yang sedang terjadi, kita percaya pasti ada penuaian yang akan terjadi. Penuaian yang besar-besaran akan terjadi. Sebab kita percaya kita ada di era Pentakosta yang ketiga, di mana semakin besar goncangan, semakin besar penuaian-penuaian yang akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita tidak mau kelewatan dalam momen-momen ini Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus menjadi orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita dipakai di era Pentakosta ini Bapak Ibu. Supaya apa? Kegerakan-kegerakan yang sedang terjadi, kita adalah orang yang mengambil bagian dalam kegerakan ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita dipakai oleh Tuhan, kita harus mengalami yang namanya kelahiran kembali. Apa itu kelahiran kembali? Ini bukan berbicara tentang kelahiran jasmani, tetapi ini adalah kelahiran yang dikerjakan oleh Roh Allah di dalam diri orang percaya. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan menerima Kristus Yesus tinggal dalam diri kita, dan Roh Allah berkuasa dan memenuhi kita ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita, dan kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka hidup kita akan mengalami yang namanya pembaharuan, dan di mana kita akan masuk pada proses kelahiran kembali, di mana hidup kita dirubah, yang dahulu menjadi manusia yang baru, manusia yang dulu menjadi manusia yang baru. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 3, ini adalah sebuah percakapan, kisah percakapan Yesus bersama Nikodemus. Dan kita tahu adalah Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Kalau kita bicara tentang seorang pemimpin agama Yahudi, pasti ini bukan orang yang biasa, tetapi ini adalah orang kepercayaan. Kalau seorang udah dipercayakan jadi pemimpin, berarti orang tersebut memiliki sesuatu yang besar. Artinya sesuatu yang diandalkan. Tentunya seorang pemimpin Yahudi, agama Yahudi, berarti orang tersebut adalah orang yang memiliki pemahaman terhadap hukum Taurat. Tidak mungkin dia diangkat jadi pemimpin kalau dia tidak paham terhadap hukum Taurat. Namun di sini kita bisa melihat bahwa seorang pemimpin agama Yahudi tidak mengerti arti kelahiran kembali. Di sini kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Seorang Nikodemus ahli, bahkan dia ada masuk dalam kelompok orang Farisi, di mana orang Farisi adalah orang-orang yang fokusnya menggali, mempelajari Taurat. Namun seorang pemimpin agama Yahudi ini, dia tidak mengerti arti tentang kelahiran kembali. Justru dia berpikir tentang kelahiran secara jasmani. Kita sebagai orang anak Tuhan pada zaman ini, kita harus masuk pada tahap ini Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita dipakai oleh Tuhan dengan maksimal. Pertanyaannya adalah bagaimana atau apa buktinya kalau seseorang tersebut sudah dilahirkan kembali? Mungkin kita berkata, saya sudah dibaptis,
Saya sudah dibaptis 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan saya dibaptis di Israel pada waktu itu. Tapi apakah itu adalah tanda bahwa seseorang telah mengalami yang namanya kelahiran kembali? Sebenarnya apa itu kelahiran kembali? Apa bukti seseorang tersebut sudah mengalami yang namanya kelahiran kembali? Ada 4 bukti bahwa orang tersebut telah mengalami kelahiran kembali. Yang pertama adalah tidak berbuat dosa. Kalau kita sudah dibaptis berapapun lamanya, mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tetapi di sini saya mau mengatakan bahwa itu adalah tanda. Ya, Alkitab berkata baptisan itu adalah tanda pertobatan. Tetapi bagaimana tanda orang yang telah benar-benar mengalami kelahiran kembali adalah tidak berbuat dosa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Alkitab mengatakan bahwa ada anak-anak Allah dan ada anak-anak iblis. Untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anak-anak Allah karena telah mengalami kelahiran kembali, adalah orang tersebut adalah hidupnya berbuat kebenaran. Kalau anak-anak iblis hidupnya tidak berbuat kebenaran. Dan orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali, dia itu mengasihi saudaranya. Sebaliknya, kalau orang tidak mengalami atau belum mengalami kelahiran kembali, dia tidak akan bisa mengasihi saudaranya. Siapa buktinya di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa seorang tersebut telah mengalami kelahiran kembali? Contoh yang pertama adalah perempuan Samaria. Seorang perempuan Samaria ini mengalami sebuah transformasi di dalam hidupnya ketika ia mengalami perjumpaan sama Tuhan. Di mana di dalam Yohanes 4 ayat 39 berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan-perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ya, kesaksiannya cuma ini. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yesus membongkar, mengatakan bahwa kamu telah begini, kamu telah begini. Dan dia sangat kaget kenapa orang ini tahu tentang kehidupan. Sehingga seorang perempuan Samaria ketika pengalamannya berjumpa dengan Tuhan membuat hidupnya mengalami sebuah perubahan. Transformasi terjadi di dalam hidupnya. Inilah yang dikerjakan oleh Roh Allah ketika kita memberikan hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan. Siapa lagi? Rasul Paulus adalah seorang yang telah mendapatkan suatu surat untuk apa? Menangkap orang-orang percaya yang mengikut Tuhan. Namun dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan menangkap dia. Dia mengalami perjumpaan di sana dan akhirnya apa? Hidupnya mengalami perubahan. Di mana di dalam suratnya di dalam Filipi kita bisa melihat bahwa dia berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau aku harus hidup berarti aku harus bekerja memberi buah. Kalau mati berarti aku akan kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Paulus ketika dia mengalami kelahiran baru, hidupnya bukan lagi untuk dirinya seperti yang dikatakan. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya orang yang telah mengalami kelahiran kembali, orang tersebut tidak lagi fokus pada dirinya, tetapi fokus kepada kehendak Tuhan. Contoh yang ketiga adalah Yeremia. Yeremia adalah seorang anak muda yang dimana hari-hari ini kita percaya akan terjadi kebangkitan
generasi Yeremia, di mana generasi Yeremia akan dibangkitkan, generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan kita percaya akan terjadi hal itu. Bagaimana generasi ini Yeremia yang akan dibangkitkan itu? Di dalam Yeremia 15 ayat 16 dikatakan begini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, firman-firmanmu, maka aku menikmatinya. Ketika kita dengar firman Tuhan, apakah kita menikmatinya? Ketika kita baca firman Tuhan, apakah kita menikmatinya? Seperti makanan, ketika kita mau makan, kita menikmatinya, atau kita tidak merasakan apa-apa. Tapi generasi yang akan dibangkitkan adalah generasi yang begitu cinta akan firman Tuhan. Di sana dikatakan selanjutnya, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Wow. Bukan suatu hal yang memberatkan, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Yeremia adalah seorang anak muda yang begitu mencintai firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang telah mengalami kelahiran baru pasti akan bangkit generasi-generasi Yeremia. Haleluya. Tidak akan mungkin terjadi kebangkitan kepada generasi Yeremia kalau generasi-generasi tersebut tidak mengalami yang namanya kelahiran kembali. Jadi yang pertama, tanda orang yang telah mengalami kelahiran kembali adalah orang tersebut tidak berbuat dosa. Tetapi apa yang dilakukan orang tersebut? Dia berbuat kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran pasti akan Tuhan pakai bagi kemuliaannya. Poin yang kedua adalah hidup dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Banyak hal-hal dalam hidup ini kita tidak mengerti, Bapak Ibu. Tetapi orang yang telah mengalami kelahiran kembali, apapun situasinya, dia akan memandangnya dengan iman. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi orang-orang yang tidak mengalami kelahiran baru, ketika dia mendapatkan suatu perkara sekalipun itu tidak masuk akal baginya, dia tidak dapat memahaminya. Tetapi orang yang telah mengalami kelahiran baru, Roh Allah akan memberikan sebuah pengertian terhadap situasi, keadaan yang sedang dia alami. Contoh ya, kalau misalnya sebelum kita bertobat gitu ya, ketika kita mengalami sebuah perlakuan yang tidak enak, misalnya kita dijahatin orang. Kalau kita tidak mengalami kelahiran baru, pasti kita tidak akan mungkin membalas dengan kebaikan. Pasti kita akan balas dengan kejahatan, bahkan lebih jahat, lebih besar dari apa yang orang pernah lakukan kepada kita. Ya. Tetapi orang yang telah mengalami kelahiran baru, ketika kejahatan itu terjadi dalam hidupnya, ketika ia dijahati, disakiti, ketika dia dihianati, ketika dia ditipu, tapi karena dia telah mengalami kelahiran baru, orang tersebut dengan besar hati melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan, bahkan mendoakan orang tersebut. Tidak hanya dengan itu, ketika orang tersebut sedang sakit, mungkin sedang tidak berdaya, orang yang telah mengalami kelahiran baru, sekalipun dia telah ditipu, dihianati, dia tetap datang berdoa, bahkan menolong orang tersebut. Itulah bukti orang yang telah mengalami kelahiran baru. Dan orang yang telah mengalami kelahiran kembali, orang yang telah mengalami kelahiran baru, dia pasti selalu mengucap syukur. Karena kenapa? Dia memahami terhadap kebenaran-kebenaran rohani. Keadaan-keadaan hari ini kan membuat sebagian orang tidak bisa mengucap syukur. Karena kenapa? Kesusahan, sulit,
tertekan, harus di rumah. Bahkan gaji harus dipotong, harus kehilangan pekerjaan. Hilang sukacita sebagian orang. Tetapi saya percaya, orang yang telah mengalami kelahiran kembali, dia tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sedang terjadi. Dia selalu mengucap syukur. Orang yang hidup memahami kebenaran rohani, dia akan selalu hidup, memandang hidup itu adalah sebuah proses. Dia selalu berpikir positif terhadap sesuatu yang terjadi. Karena kenapa? Dia percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat kepada dirinya. Justru dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang belum mengalami kelahiran baru, apa yang diperhadapkan kepada dia, berkata, "Ini Tuhan jahat, kenapa Tuhan? Kenapa aku Tuhan? Kenapa bukan dia? Kenapa aku yang kena Tuhan?" Tetapi orang yang mengalami kelahiran baru, ketika hal yang datang dalam hidupnya sekalipun itu tidak mengenakan, dia akan berkata, ini adalah proses kehidupan. Seperti yang terjadi ya, kisah di mana murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus yakin, kita harus berpikir bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan lewat kehidupan kita. Kalau saya tidak dirumahkan, kalau saya tidak mungkin agak kasar ya, dipecat kali ya, pecat pelan-pelan ya. Karena memang saya dirumahkan tapi nggak digaji Bapak Ibu. Nggak mungkin sampai hari ini saya dapat pekerjaan. Sekalipun itu saya harus menunggu 9 bulan Bapak Ibu. 9 bulan. Bayangkan Bapak Ibu harus dirumahkan, tabungan tidak ada 1 juta, mungkin 150.000 pun tidak ada. Tetapi Tuhan tetap pelihara kami. Saya punya anak baru mau 1 tahun pada waktu itu. Harus bayar motor karena baru ambil bulan Februari tahun 2020. Bulan Maret Covid saya harus dirumahkan. Harus bayar motor, kontrakan, biaya hidup anak istri. Tapi Bapak Ibu tahu, tetap Tuhan pelihara kami. Kami tidak ada meminjam kepada siapapun untuk memenuhi kebutuhan kami. Sekalipun pernah 1 kali kami harus kegelapan karena kehabisan token. Ya, ke listrik kami habis, nggak ada uang mau bayar. Tetapi besoknya dengan sukacita kami bangun, kami berdoa pagi-pagi, harus saya nge-grab. Siangnya saya harus pelayanan doa. Selesai pelayanan, ya, tiba-tiba ada anak Tuhan yang memberkati kami. Semoga ini bisa cukup untuk kebutuhan kalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kita berpikir hal yang jahat terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru. Yang ketiga, orang yang telah mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Kalau kita berkata bahwa kita lahir dari Allah, kita telah diperbaharui, Roh Allah telah bekerja mengubah hidup kita, maka hidup kita akan berubah menjadi pribadi yang mengasihi. Hidup kita dalam kasih. Hari-hari yang semakin sulit ini, kasih setiap kita sedang diuji. Kasih setiap kita sedang diuji. Kita yang butuh support, kita harus mensupport orang. Kita yang butuh dibantu, kita harus membantu orang.
kasih. Jadi orang yang telah mengalami kelahiran kembali hidup dalam kasih. Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi saudara kita? Justru kita membenci saudara kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Allah adalah kita mengasihi saudara-saudara kita, sekalipun orang tersebut telah menyakiti kita. Justru karena kita adalah orang yang telah mengalami kelahiran baru, sekalipun ada banyak orang yang membenci kita, menyakiti kita, kita tetap mengasihi orang tersebut. Kalau kita memiliki kasih, kita akan mengampuni orang yang menyakiti kita. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow. Ketika membenci, kita nggak pernah tusuk orang nih. Tapi ketika Alkitab berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya apa? Membenci saudara tidak akan mungkin masuk dalam kerajaan surga. Berarti kelahiran kembali adalah suatu hal yang penting. Bukti orang yang telah mengalami kelahiran kembali hidup dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti saya ceritakan tadi, pada bulan Maret saya harus dirumahkan karena sekolah harus tutup. Sebagai manusia saya berpikir, Tuhan gimana nih? Kita harus bayar kontrakan, kita harus bayar motor, biaya hidup harian. Saya sebagai laki-laki, sebagai suami, saya berpikir, Tuhan gimana ya Tuhan? Tapi saya punya saudara, saya infokan kepada mereka bahwa doakan kami. Kami di Jakarta sedang harus dirumahkan karena COVID. Mohon doanya untuk kami, dukungannya. Jika bapak, jika saudara, kakak, abang ada uang, boleh menolong kami. Satu kakak saya, menurut saya dia adalah orang yang punya uang. Dia berkata, iya deh kakak nggak ada uang, kakak gini. Oh iya kak, nggak apa-apa. Bapak Ibu tahu, 2 minggu setelah saya menelpon memberikan informasi pada waktu itu, saya mendengar kakak saya sedang membangun rumah. Sampai saat ini 100 rupiah pun tidak pernah ada. Apakah saya dengan itu saya akhirnya kecewa dan saya sakit hati? Enggak Bapak Ibu. Justru pada waktu itu saya semakin kejar. Kita sekarang sudah ada WhatsApp. Bahkan satu minggu bisa 3 kali kita video call, tanya kabar. Seakan-akan tidak ada hal yang terjadi. Karena kenapa? Saya tahu saya tidak mau terluka dengan hanya gara-gara itu. Sekalipun hati kita, keinginan kita nggak tercapai, tidak terjawab, tidak terpenuhi, jangan sampai kita sakit hati. Jangan sampai kita membenci saudara kita. Karena kenapa? Alkitab berkata, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya ketika kita membenci saudara kita, kita adalah seorang pembunuh. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan gara-gara kehendak kita, keinginan kita tidak dipenuhi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukti yang keempat, orang yang telah mengalami kelahiran kembali adalah hidupnya mengalahkan dunia. Wow, bagaimana hidup bisa mengalahkan dunia? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ialah apa? Iman kita. Apa itu dunia?
Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keinginan dunia itu ada 3. Yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata, yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keinginan daging di dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukti seseorang yang telah mengalami kelahiran kembali, hidupnya mengalahkan dunia. Dunia seperti apa? Keinginan daging. Dia tidak lagi hidup untuk memuaskan daging, tetapi dia hidup untuk memuaskan Allah, memuaskan Tuhan, memuaskan perasaan Tuhan, memuaskan kehendak Tuhan. Dan orang yang telah mengalami kelahiran kembali, hidupnya mengalahkan dunia, artinya apa? Keinginan matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Ada lagunya, mataku tertuju padamu. Artinya apa? Orang yang telah mengalami kelahiran kembali, fokus hidupnya bukan lagi di sini, tetapi di sini. Haleluya. Matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 di situ dikatakan bagaimana Hawa tergoda dengan buah pohon yang ada di tengah taman itu. Ya, kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa yang kita lihat itu bisa jadi pintu masuk untuk berbuat dosa. Wow. Sekarang buah yang manis itu apa sekarang? Di mana daging kita itu dipuaskan. Kita sekarang handphone itu hampir setiap menit itu ada di tangan kita. Jarang sekali generasi Yeremia melepaskan handphone. Paling dia lepas ketika dia mau ke kamar mandi. Atau dia lepas waktu dia sedang bekerja saja. Bahkan sedang bekerja pun handphone ada di depan laptopnya atau di depan matanya. Artinya apa? Handphone kita itu adalah dunia di mana kalau kita tidak bijak menggunakannya, itu akan menjadi pintu untuk kita berbuat dosa. Hanya lagi nonton, mungkin lagi buka aplikasi apa, gitu ya, kita bisa jatuh, bahkan kita menjadi orang yang selalu bahkan jatuh di dalam dosa. Tetapi saya percaya orang yang telah mengalami kelahiran baru, dia akan menjaga matanya. Dia akan lebih sensitif terhadap sesuatu yang tidak benar. Ketika dia melihat itu udah gak benar, dia tidak mau fokus pada hal itu. Dia abaikan, dia tinggalkan. Karena kenapa? Roh Allah yang ada di dalamnya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang telah dikatakan orang yang mengalami kelahiran baru dan dia mengalahkan dunia, dia adalah orang yang telah mengalahkan keangkuhan hidup. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kelahiran kembali adalah suatu hal yang penting supaya kita dipakai Tuhan di era sekarang ini. Dan saya percaya penuaian itu akan terjadi di gereja-gereja di mana kita melayani. Tuhan Yesus memberkati.